Salah satu kontribusi dalam struktur PDRB Kabupaten Gresik selama ini yang berperan penting dalam mendorong pembangunan ekonomi adalah sektor pertanian. Berbagai upaya Dinas Pertanian Kabupaten Gresik, baik melalui program-program nasional maupun menggali potensi lokal, baik berupa tanaman pangan ataupun hortikultura, memberikan warna dan dinamika peran serta masyarakat. Dukungan baik berupa sarana ilmu pengetahuan dan teknologi selama ini diakomodasi melalui pembangunan Taman Teknologi Pertanian sebagai bentuk kontribusi pada sentra-sentra produksi pangan dan hortikultura. Inovasi-inovasi dalam teknologi ini juga didukung oleh pihak swasta baik melalui CSR maupun hibah, baik berupa material ataupun transfer knowledge. Prasarana yang paling dibutuhkan dalam pengembangan produksi pangan adalah ketersediaan air irigasi dan telah dibangun bendung gerak sembayat yang mempunyai kapasitas tampung 7 juta meter kubik yang dirancang dapat mengairi lahan pertanian 4.513 hektar dengan rata-rata penyediaan air bersih dengan debit 1.000 liter per detik. Di samping itu didukung oleh 100 lebih embung yang tersebar di areal pertanian Kabupaten Gresik. Peningkatan produksi padi di Kabupaten Gresik tidak mungkin dilakukan melalui ekstensifikasi. Hal itu bisa terjadi, tapi kemungkinannya kecil dan tidak sesuai dengan harapan. Karena di lapangan, luas lahan semakin hari semakin berkurang karena disebabkan oleh berkurangnya alih fungsi lahan. Salah satu solusinya yaitu dengan bertanam sistem jajar legowo. Pada prinsipnya, sistem tanam jajar legowo adalah meningkatkan populasi dengan cara mengatur jarak tanam 10:20:40. Upaya peningkatan padi nasional untuk mencapai surplus dan swasembada berkelanjutan memerlukan teknik budidaya yang lebih baik, diantaranya sistem tanam jajar legowo. Tanam jajar legowo adalah sistem tanam yang meningkatkan populasi dengan cara mengatur jarak tanam. Sistem ini memanipulasi tata letak tanaman sehingga rumpun tanaman sebagian besar menjadi tanaman pinggir. Tanaman padi yang berada di pinggir akan mendapatkan intensitas sinar matahari yang lebih sehingga menghasilkan gabah lebih tinggi dengan kualitas yang lebih baik. Secara teknis, cara tanam jajar legowo dengan perbandingan 2:1 pada setiap 2 baris tanaman diselingi 1 barisan kosong dengan lebar 2 kali jarak barisan. Namun jarak tanam dalam barisan dipersempit menjadi setengah jarak tanam aslinya yang pada setiap tanam jajar legowo memberikan selisih populasi tanam 25% lebih banyak dari sistem tanam konvensional. Dengan keuntungan kenaikan penerimaan sebesar 40% dari sistem konvensional memberikan kontribusi peningkatan kesejahteraan petani. Mekanisme pelaksanaan sistem tanam jajar legowo sangat efisien melalui dibentuknya regu tanam padi jajar legowo yang disingkat Rutan Pajale. Rutan Pajale beranggotakan wanita tani yang tiap regunya beranggotakan 20 sampai dengan 30 orang. Hingga sampai saat ini terbentuk 14 rutan Pajale yang tersebar di sentra-sentra produksi pangan padi.
Terbentuknya Rutan Pajale ini telah meraih penghargaan sebagai Innovative Government Award atau IGA di tahun 2018. Selain Rutan Pajale, peran serta masyarakat terhadap ketahanan pangan dengan menerapkan manajemen tanaman sehat dengan memanfaatkan tanaman refugia di sekitar lahan pertanian dalam pengurangan penggunaan pestisida untuk pengendalian hama dan penyakit tanaman. Di sisi lain, ketersediaan benih harus terjaga sehingga pada akhirnya terciptanya penangkar benih. Peran serta yang lain adalah adanya program Kawasan Rumah Pangan Lestari atau yang disingkat dengan KRPL, yaitu peran serta masyarakat dalam mewujudkan kemandirian pangan dalam bentuk pemenuhan dan melengkapi penyediaan pangan skala rumah tangga, diantaranya sayuran, buah-buahan, bumbu penyedap, serta ternak unggas. Peran serta masyarakat lainnya yaitu tersedianya kelompok-kelompok atau sentra-sentra lumbung pangan sebagai bentuk cadangan pangan untuk menghadapi kontingensi lain seperti adanya bencana alam, krisis pangan, dan sebagainya.